Ini adalah video saat kami mula membuat pondok untuk dijadikan tempat kami berteduh dan bermalam. Supaya senang untuk kami membuat sebarang aktiviti jika kami ke sini dan tidak perlu memasang hema dan susah-susah untuk membuat apa-apa lagi. Dan di sini kami bertiga saja. Di sini aku sedang bermasak untuk kami makan nanti. Sementara itu pakcik aku, Wakwen dan Abah Rini sedang membuat rumah kami. Dulu kami ada rumah di hilir sungai ini, tetapi sudah habis disebabkan kami jarang datang ke situ. Dan dari sini untuk ke pondok lama kami tidaklah begitu jauh. Hutan adalah tempat kami. Ini adalah aktiviti yang paling aku suka dari dulu lagi. Kehidupan kami ibarat tidak boleh dipisahkan dengan hutan. Kami adalah Dai suku kaum orang asli, atau kalau kami panggil orang Hulu. Dulu kehidupan nenek moyang kami, mereka selalu mencari makan di sungai ini. Banyak anak-anak muda sekarang, mereka suka membuat aktiviti luar. Terlalu banyak perubahan, dan kurang suka membuat aktiviti yang seperti kami buat ini. Dan di sini kami akan banyak membuat aktiviti nanti apabila rumah kami siap sepenuhnya. Kami akan memasang luka, tajur ikan, dan hasilnya dapatlah kami bawa pulang untuk keluarga di rumah nanti. Dan jika ada lebih, kami akan menjualnya. Dan di sini juga sekiranya air ini akan jernih, kami akan menyelam ikan. Di sini selalunya pada bulan 7 sampai ke bulan 11. Air akan jernih dan di musim itulah kami akan menyelam ikan. Dan bila musim hujan atau banjir, kami akan menjaring ikan. Selalunya bulan 12 adalah musim banjir hingga ke bulan 2. Dan waktu itulah kami akan memasang jaring dan lukah ikan. Dan di sini begitu banyak monyet-monyet seperti lotong makan daun-daun di tepi sungai. Lotong pon adalah pemakanan kami juga. Dagingnya sedap sekali dan kami tidak membunuhnya disebabkan kami tidak membawa sumpitan. Di sini hutan masih luas lagi dan aku berharap jangan ada pihak luar yang mengganggu kehidupan kami. Dan aku berharap orang yang ingin mencari rezeki di sungai ini, janganlah sesekali membuang racun udang dan meracun ikan dan menggunakan barang terlarang. Karena boleh merosakkan hidupan di dalam air. Dan aku berharap kita jagalah warisan peninggalan nenek moyang kita dahulu. Jangan sesekali kita merosakkan peninggalan mereka. Dan jagalah hutan dan sungai kita dengan baik. Ini ialah Abah Rini sedang mengikat luka untuk dipasang nanti. Dia adalah seorang yang pandai membuat luka plastik dengan rotan. Dan aku harus belajar daripadanya. Dan di sini masakanku pun sudah hampir siap. Masa untuk menunggu makan saja. Duduk di hutan, amatlah seronok karena kita jauh daripada bunyi-bunyi bising seperti bunyi motor dan kereta. Di hutan, kita cuma mendengar bunyi burung-burung dan bunyi pagam-pagam di hutan saja. Kadang-kadang dengan bunyi burung-burung di hutan membuatkan pikiran kita menjadi tenang dan damai sekali. Dengan bunyi-bunyi itulah yang menjadi loceng di alam liar. Dan jangan sesekali kita senyapkan bunyi kicauan burung di alam liar ini.
Biarkan mereka terbang bebas di alam mereka ini. Karena tanpa mereka, hutan ini akan sunyi sepi tanpa kicauan mereka. Dan sekarang tibalah masa untuk kami makan petang. Di sini kami makan berlaukan ikan yang Abah Rini dapat, walaupun lauk sederhana. Kebersamaan makan bersama itu membuatkan kami seronok dan harus berterima kasih untuk Tuhan karena masih ada rezeki untuk kami hari ini. Dan di sini Abah Rini ada membawa seekor tupai yang didapatinya dari kebun di kampung dan aku membakarnya. Daging begitu berminyak dan berlemak dan mantap sekali guys. Dan selepas kami makan nanti, kami akan mencari kulit kayu untuk dijadikan dinding dan lantai rumah kami. Kayu yang kami cari ialah batang kepong. Kulit kayu itu amat tahan sekali dan tebal sesuai dibuat dinding rumah. Dan selesai makan, kami pun terus menebang pokok kepong itu. Oke guys, begini kayak kulit kayu guys. Di sini kami menggunakan mesin Genso karena mudah untuk kami menebang. Batangnya pun agak besar sedikit. Orang dulu-dulu selalunya akan menggunakan kapak untuk menebang batang kepung ini. Sekarang kami membelah di tengah batang ini, supaya senang kami untuk menanggalkan kulit batang kepung ini.
Sekarang kami akan memproseskan untuk menanggalkan kulit kayu ini. Mengikut kata-kata orang tua dulu, kulit kayu ini lebih senang ditanggalkan waktu bulan purnama. Ini guys. Ini guys. Mantap guys. Ternyata apa yang dikatakan orang dulu-dulu memang betul. Tidak sampai beberapa menit kulit kayu itu senang ditanggalkan oleh Paci, aku dan Abah Rini. Oke guys, ini cara mengupas kulit kayu guys. Mantap guys. Ya. Oh, bebek putus. Oh, nak dekat aja ya boleh. Oke. Mantap. Dan di sini kami mengambil masa dalam 1 jam saja untuk menanggalkan beberapa keping kulit kayu ini. Dan pada zaman dahulu, di kampung aku, ramai yang menggunakan kulit kayu ini untuk dijadikan dinding rumah dan lantainya sekali. Disebabkan kulit kayu ini terlalu tahan lama, dan ada juga yang membuat perahu dari kulit kayu ini yang kami sebut rapak. Di sini kami agak terkejut. Ada dahan kayu patah yang jatuh dari atas. Nasib baik tidak mengenai kami. Bega. Ini ngantuk akar ya. Keren. Ini buat kini. Kita rumah kita ada keluar. Yang ngelitan. Busut. Terima. Dan inilah hasilnya. Malam ini kami makan apa yang ada. Disebabkan tidak sempat untuk kami mencari lauk petang tadi. Ini adalah proses untuk menyepat kulit kepong. 1 keping boleh menjadi 2,
Tapi agak rumit sekali guys. Dan sampai di sini saja cerita kami guys. Terima kasih karena menonton.